Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Senang sekali kembali saya menyapa Anda dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan, tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Dan seperti biasa pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas kalau yang episode-episode kemarin beberapa permasalahan psikologi. Nah, malam ini juga kita akan membahas masalah psikologi, yaitu mengenai gangguan kecemasan atau istilah trennya sekarang adalah anxiety disorder. Dan sudah ada bersama kita psikolog kami, Kak Novianti, SPC, MPC, psikolog klinis. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Kak Novi. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Nah, ini Kak Novi sehat banget dan semangat banget tentunya untuk menjelaskan topik yang satu ini, karena di anak-anak muda ini lumayan trending loh Kak, apalagi sejak pandemi begitu ya. Sebenarnya tidak sejak pandemi ya, dari 90-an sampai di 2017 menurut Kemenkes ya. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini di peringkat kedua yang dialami masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya nggak karena pandemi, tapi memang itu tinggi di Indonesia menurut penelitian dari Kemenkes Republik Indonesia. Oke, artinya memang sudah banyak sebenarnya banyak yang mengalami ini ya Kak Novi ya. Cuman disinilah tugasnya kita untuk memberikan edukasi lagi kepada pemirsa di rumah tentunya. Nah, membahas tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini. Seperti yang tadi Kak Novi sebutkan, banyak ternyata yang mengalami seperti itu. Tapi sebenarnya apa itu Kak gangguan kecemasan? Seperti apa? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi gangguan kecemasan itu adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas atau rasa takut yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama biasanya itu 6 bulan gitu kan minimalnya gitu kan. Terus penderitanya sangat tidak menjadi bersemangat untuk beraktivitas dan itu mengganggu kehidupannya sehari-hari. Itu Mbak Ayu. Nah, Kak Novi tadi menyebutkan kecemasan dan ketakutan. Apa sih yang membedakan kecemasan dan ketakutan, Kak? Oh, jadi gini, jadi bedanya cemas dengan takut ya. Kalau di gangguan kecemasan ini, jadi pemicunya tuh nggak jelas gitu. Kalau gangguan kecemasan. Tapi kalau takut itu pemicunya itu kan jelas. Misalnya seseorang takut dengan kecoa gitu kan, takut pas ada kecoa lewat dia takut gitu. Tapi kalau gangguan kecemasan itu meskipun tidak ada kecoanya, dia membayangkan, di situ kotor kayaknya ada kecoa. Jadi pikirannya lah yang terlalu overthinking dan terlalu berpikir lebih dan sesuatu yang belum terjadi. Atau sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi pikirannya lah yang bermain di sana sehingga muncullah rasa cemas yang berlebihan. Tapi kalau takut jelas gitu, jelas triggernya, jelas apa yang ditakutkan. Misalnya, saya takut lewat sana, kenapa? Karena gelap. Oke, karena lewat di situ gelap. Mungkin misalnya nanti ada pencuri atau ada rampok gitu, itu jelas. Tetapi kalau orang gangguan kecemasan tidak begitu, dia hanya lewat misalnya orang yang mengalami gangguan kecemasan karena trauma gitu kan, dia cuma lewat di sekitar pantai sini, yang orang mengalami gangguan kecemasan itu bisa akan gemetar sangat hebat gitu kan, akan sangat berkeringat dingin atau ketakutan gitu, lewat karena apa? Karena dia berpikir takut tsunami, padahal mungkin tsunami-nya sudah lewat dan mungkin tidak ada. Dan sebenarnya tsunami itu terjadi kan pasti ada gempa-gempa terlebih dahulu gitu kan, sehingga kita boleh merasa takut. Tetapi kalau orang dengan gangguan kecemasan itu cemasnya tidak beralasan, tidak terjadi pada saat itu gitu, mungkin karena traumanya itu masih terbawa-bawa sampai sekarang. Seperti itu contohnya beda gangguan kecemasan, orang yang cemas dengan takut. Dan biasanya cemas itu diperlukan, bukan berarti cemas itu tidak boleh. Misalnya ya gini, saya akan tampil di sini, sebelum saya tampil di sini itu saya merasa cemas gitu, nanti gimana ya gitu. Meskipun saya hampir tiap 2 minggu sekali muncul di sini, tetapi saya tetap ada rasa cemas. Nah, untuk menghilangkan rasa cemas itu saya seperti apa? Saya belajar gitu kan, saya belajar supaya hilangkan cemas. Terus setelah dia selesai dari sini, udah cemas saya hilang gitu kan, karena gitu selesai. ya? Nah, kadang
cemas itu atau rasa takut atau stres itu sedikit dibutuhkan untuk memotivasi kita untuk berbuat lebih baik. Tetapi di mana cemas itu dirasa mengganggu ketika cemas itu bukan untuk memotivasi kita, tetapi malah menjadi kita demotivasi atau makin semakin takut dan mengganggu aktivitas kita, misalnya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dan sebagai misalnya kita sebagai pasangan, dengan pasangan kita itu mengganggu, atau dengan hal-hal yang lain, dengan pekerjaan, misalnya kalau dia bekerja, atau mengganggu terhadap misalnya kalau dia pelajar, mengganggu pendidikannya, seperti itu. Jadi cemas ini membuat dia menjadi orang yang tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan meskipun itu hobinya, karena kecemasannya itu. Begitu. Oke, berarti lebih kompleks lagi nih kecemasan dibanding ketakutan ya Kak Novi? Iya, ketakutan wajar karena jelas triggernya, jelas penyebabnya. Tapi kalau gangguan, ingat ya, bukan cemas, tapi gangguan kecemasan itu kadang-kadang sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang belum terjadi, tetapi itu bermain di pikirannya. Dia cemas akan ini, akan misalnya lewat di seperti saya bilang tadi, atau mungkin dia melihat misalnya bapak-bapak berkumis, dia langsung ketakutan gitu kan. Karena apa? Mungkin bisa jadi ada pengalaman di masa lampau, mungkin mengalami sex abuse atau kekerasan oleh misalnya bapak yang berkumis atau apa gitu. Jadi sehingga yang diingat itu ketika dia melihat misalnya bapak yang berkumis, dia menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal kan kalau kita normalnya misalnya orang lihat orang berkumis, mungkin ada kalau yang suka orang berkumis ganteng gitu. Tapi kalau kita yang mungkin ini biasa saja gitu. Tapi untuk orang ini yang cemas ini tidak seperti itu gitu. Oke. Nah, tapi tadi Kak Novi sempat menyebutkan ada fobia gitu ya, ada ketakutan, ada juga trauma, dia lewat pantai tiba-tiba teringat lagi, terrecall lagi pengalaman waktu kejadian tsunami itu. Nah, apakah ada jenis-jenis atau yang membedakan masing-masing gangguan kecemasan ini? Ya, baik. Kecemasan itu memang banyak jenisnya. Yang pertama adalah gangguan panik gitu loh. Jadi gangguan panik itu adalah bagian atau jenis dari kecemasan. Misalnya orang yang tiba-tiba misalnya di tempat umum terus panik gitu. Panik, kita nggak tahu kenapa dia panik gitu kan. Nah, orang seperti itu. Itu juga termasuk dari gangguan kecemasan. Nah, terus yang kedua adalah fobia. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan, yang tidak masuk akal terhadap sesuatu atau terhadap aktivitas atau terhadap ruangan tertentu atau benda tertentu gitu, yang membuat orang itu menjadi ketakutan yang luar biasa, padahal sebenarnya untuk sebagian orang itu sebenarnya biasa. Contohnya orang yang takut di ruangan sempit gitu, atau orang yang takut di ruangan gelap. Jadi ketika lampu dimatikan dia langsung panik teriak gitu kan. Teriaknya itu bukan hanya sekedar teriak, tapi benar-benar panik yang maksudnya sampai berkeringat gitu ya, sampai pokoknya histeris lah gitu, seperti Mbak Ayu bilang. Nah, seperti itu kalau misalnya orang yang bagian kecemasan kalau dia di fobia, atau mungkin banyak orang bisa takut balon gitu kan. Buat sebagian orang atau sebagian besar orang, balon itu kan menjadi aksesoris ketika misalnya acara ulang tahun, anniversary atau apapun. Tapi ada orang melihat balon aja langsung gemetar, langsung nggak. Nah, itulah yang gangguan kecemasan gitu, fobia terhadap balon. Nah, selanjutnya adalah ada juga gangguan stres pasca trauma. Nah, yang seperti saya bilang tadi. Jadi ketika misalnya misalnya saya kasih contoh, pasca trauma orang yang pernah mengalami gempa bumi, kita termasuk di dalamnya, mungkin kita tidak mengalami trauma karena maksudnya tertangani dengan baik waktu itu. Tapi ada orang yang benar-benar mengalami kejadian gempa kemarin menjadi trauma sampai sekarang masih gitu. Jadi ada loh orang yang masih takut lewat di pinggir pantai ini karena takut akan terjadi tsunami lagi, padahal kan itu satu tidak terjadi, yang kedua kan pasti kalau jadi tsunami kan pasti ada tanda-tandanya. Atau mungkin orang mengalami trauma karena waktu kecilnya mengalami kekerasan seksual misalnya. Jadi misalnya atau mungkin orang yang kekerasan di rumah tangga. Nah, hal-hal itu yang menjadi orang menjadi trauma dan tidak tertangani dan baik, sehingga ketika ada faktor pemicu
atau mungkin hanya melihat sedikit atau mungkin terlintas sehingga menjadi traumanya itu muncul, misalnya menjadi menangis, menjadi tanpa ada pemicu sebelumnya gitu loh, atau menjadi gemetar atau tanpa ada pemicu sebelumnya, misalnya kayak tidak terjadi tsunami atau dia tidak dilecehkan pada saat itu hanya karena melihat mungkin tanda-tanda seperti saya bilang orang tadi, ada pria berkumis terus tiba-tiba dia takut gitu. Nah kan mungkin siapa tahu dia traumanya karena seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang maksudnya menurut orang itu biasa, tapi menurut orang itu luar biasa gitu loh kecemasannya. Nah itu yang membedakan gitu. Itu tadi yang trauma. Terus juga ada gangguan kecemasan sosial. Nah ini gangguan kecemasan sosial adalah ketakutan yang ekstrim ketika orang itu berada di tempat atau di situasi yang ramai. Karena dia merasa bahwa ketika dia berada di tempat ramai, orang akan menjudge dia atau menghakimi dia. Sehingga dia hal ini membuat dia menarik diri dan akhirnya dia takut untuk berinteraksi di luar. Nah biasanya orang-orang seperti itu kan misalnya cuma di rumah. Nah, hal ini kan bisa mengganggu aktivitas. Misalnya kalau dia pelajar, mengganggu pendidikannya karena kan di sekolah rame. Kalau dia takut ke sekolah gitu kan, kayak gitu kan. Atau mungkin dia pekerja, dia takut misalnya di kantor. Maksudnya ketika jalan kan rame orang, akhirnya dia takut ke kantor, akhirnya menyebabkan dia tidak masuk kantor dan ini membuat dia akhirnya mungkin dipecat atau karena gangguan ini terlalu berlebihan gitu loh terhadap dirinya. Social anxiety ya kayak biasa disebut. Ya, jadi kecemasan sosial. Ada juga orang, jadi banyak ya jenisnya itu ada 6 gitu ya yang ini. Terus ada juga orang gangguan kecemasan perpisahan. Nah, seseorang yang sangat-sangat takut keluar rumah gitu kan. Atau seseorang yang takut sekali ditinggal sama misalnya ibunya, gitu. Ibunya atau bapaknya atau saudaranya gitu. Karena mungkin di masa lalu dia mengalami hal tersebut sehingga sampai besar gitu ketika itu tidak tertangani dengan baik, misalnya ada pengalaman di masa lalu yang misalnya dia ditinggalkan mungkin salah satu dari orang tuanya atau kerabatnya gitu, sehingga dia merasakan cemas yang berlebihan yang mengakibatkan dia udah saya di rumah aja, saya nggak mau kemana-mana, pokoknya saya tidak mau ditinggal karena takut sekali saya masih gitu. Seperti itu yang kecemasan perpisahan. Terus ada juga yang terakhir itu adalah bisu selektif. Nah bisu ini selektif. Nah ini biasanya dialami oleh anak-anak sekolah gitu, anak-anak usia playgroup atau mungkin sampai SD gitu ya, atau mungkin SMP juga. Kenapa? Jadi ketika di sekolah dia sangat tidak bisa berbicara gitu. Ada yang seperti tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan, pokoknya dia diem saja, tidak bisa bicara. Tapi kalau di rumah ya biasa gitu, dia bisa bicara gitu. Nah karena bisa jadi dulu sebelumnya dibully oleh gurunya atau misal dibully oleh teman-temannya sehingga seseorang ini mengalami kecemasan yang luar biasa ketika dia berbicara gitu, sehingga dia lebih memilih diam gitu dan tidak berbicara ketika di sekolah, hanya di sekolah. Tapi kalau di rumah dia biasa bisa komunikasi. Nah ada yang seperti itu. Jadi gangguan kecemasan itu bermacam-macam gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar kita takut terhadap sesuatu atau takut sebentar ada ujian terus cemas terus itu gangguan, enggak. Kalau setelah selesai ujian terus cemasnya hilang, berarti itu bukan gangguan. Jadi bedakan ya. Kalau gangguan itu minimal dia 6 bulan. 6 bulan kita mengalami kecemasan terhadap yang jenis-jenis yang saya sebutkan tadi, seperti gangguan panik kah, atau fobia kah, atau takut perpisahan kah, atau yang trauma ya, macam-macam gitu. Muncul di orang lain. Tapi yang jelas dia harus kriterianya minimal 6 bulan itu terjadi pada dirinya, baru disebut dengan gangguan kecemasan. Jadi kalau cuma cemas sedikit itu it's okay, semua orang bisa merasakan itu dan pasti harus merasakan itu, karena kadang-kadang cemas sedikit itu dibutuhkan untuk memotivasi kita lebih maju lagi begitu. Berarti kita juga jangan mudah melakukan self diagnose gitu ya, mendiagnosis diri sendiri hanya karena dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Tetapi juga ada rentan waktu. Ketika cemas yang tidak beralasan selama 6 bulan terjadi, maka bisa jadi kita harus lebih aware begitu. Nah Kak Novi, ini sudah ada penelpon yang baru masuk. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.
Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ria di Tinggede. Iya, silakan Ibu langsung bertanya ke Kak Novi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bu Lia. Iya, saya punya pertanyaan dokter. Ya. Iya. Saya dulu pernah mengalami penyakit GERD. GERD, Oh, Ya, asam lambung tinggi. Ya. Iya. Kemudian setelah berobat, alhamdulillah mulai sembuh. Hmm. Cuma dokter, akhir-akhir ini rasa cemas itu kadang muncul kalau mendengarkan orang yang lagi sakit GERD atau ada kejadian apa. Saya seperti asam lambungnya kembali, ya kecemasan itu kembali datang begitu dokter. Kira-kira bagaimana solusinya untuk menghilangkan rasa kecemasan itu? Baik Bu Lia, jangan ditutup dulu Oh, ya. Saya bertanya dulu. Ketika itu muncul GERD itu kecemasan terhadap GERD, cuma dengar GERD itu muncul atau kecemasan lain muncul, apa yang ada di pikirannya Mbak Lia gitu? Ketakutan itu sepertinya GERD itu muncul kembali. Oke. Penyakit itu seperti kambuh kembali seperti semula itu. Takut jangan-jangan saya masih ada GERD-nya itu, Oke. atau tiba-tiba dengar ada orang yang kena musibah, Jadi takut. cemasnya, iya, Nah, asam lambungnya jadi naik. ya, oke. Apa yang maksud cerita apa atau kejadian apa yang maksudnya men-trigger atau memicu ketakutan dari Mbak Lia? Maksudnya dengar-dengar kan kita banyak mendengar cerita ya. Cerita apa yang lebih spesifik begitu yang Mbak Lia alami sehingga Mbak Lia itu merasa takut gitu? Ibu Ria. Mendengar orang yang kecelakaan atau orang yang meninggal, dokter. Oh, jadi mungkin Ibu Ria ini kalau mendengar GERD atau ada saja sedikit rasa kayaknya mau muncul GERD begitu, takutnya akan mengalami lagi. mengalami lagi, bahkan Iya. memikirkan kejadian-kejadian yang lebih fatal, misal tadi kematian, seperti itu ya Bu Ria ya? Apalagi kalau mendengar berita orang meninggal gara-gara GERD. Oke. Baik, terima kasih Bu Ria di Tinggede. Baik, jadi ini sudah ditutup ya? Ya, Ibu Ria, terima kasih. Silakan ditutup line teleponnya, langsung dijawab Kak Novi. Baik, jadi gini, kan yang di apa ya? Ketika seseorang itu mengalami seperti yang dialami Ibu Ria, apa namanya, tiba-tiba takut kalau GERD-nya kembali, karena mungkin memang pengalaman dia sakit GERD-nya itu benar-benar Parah banget ya. parah gitu loh, sehingga jangan sampai dia balik lagi gitu. Nah, ketika itu dipikirkan, jadi seolah-olah Justru kayaknya malah makin cemas. malah membuat dia tambah cemas gitu, karena takut kembali lagi GERD-nya. Terus sama dengan kalau ketika mendengar kematian gitu kan, kematian atau kecelakaan itu. Nah, sebenarnya gitu ya, sebenarnya kalau seperti itu biasanya memang jelas ketakutannya gitu, takut akan GERD lagi. Cuma memang perlu mengolah pola pikirnya untuk bahwa oke, sekarang saya sudah tidak GERD, atau sekarang saya bisa mengatasi GERD, atau dengan GERD-nya itu supaya tidak kambuh, saya harus menghindari makanan-makanan yang bisa memicu saya kembali menjadi GERD gitu. Misalnya jauhi makanan pedas-pedas gitu kan. Terus atau segala sesuatu yang membuat Ibu Ria itu menjadi kembali atau penyakit GERD-nya itu menjadi kembali gitu. Terus masalah dengan takut Ketika mendengar orang lain kena GERD gitu Kak. mendengar GERD atau tadi itu kematian gitu kan. Kalau dengar kematian atau kecelakaan itu menjadi takut. Nah, sorry saya tadi tidak menanyakan seberapa takutnya dan itu sudah berapa lama. Kalau hanya sekedar takut, ih kok berita sekarang ngeri-ngeri ya, itu biasa gitu loh. Wajar Itu ya? biasa, itu wajar gitu loh.
Tetapi ketika terus takut, akhirnya saya tidak mau keluar, nanti kecelakaan atau apa, akhirnya menjadi di rumah, terus takut keluar, akhirnya aktivitasnya menjadi terganggu, tidak mau ngapa-ngapain. Nah, itu baru gangguan kecemasan. Tapi kalau hanya sekedar takut saja, kok berita sekarang serem-seremnya, kok sekarang banyak orang meninggal ya, kok sekarang, nah itu memang sesuatu yang lazim dipertanyakan oleh orang-orang, begitu kan. Bahkan kita pun iya ya kok serem-serem sekali ya, maksudnya berita-berita sekarang ini, atau orang kok gampang sekali menjadi begini atau meninggal, atau tiba-tiba yang tadi baru ketemu kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau itu yang harus Ibu Ria perhatikan adalah ketika itu menjadi Ibu Ria takut untuk beraktivitas. Bahkan untuk melakukan hobinya Bu Ria pun, misalnya keluar rumah untuk sekedar siram-siram bunga, misalnya kalau hobinya siram bunga gitu, terus juga takut. Nah, itu yang menjadi gangguan. Tetapi kalau hanya sekedar takut biasa terus tapi tetap masih beraktivitas, nah sebenarnya ketakutan itu wajar dialami gitu. Maksudnya masih dalam tahap yang wajar. Tetapi juga bukan berarti maksudnya itu dibiarkan. Nah, ketika Ibu Ria mengalami ketakutan itu, silahkan Ibu Ria bisa mengatasinya dengan duduk dengan tenang, terus kembali ke kesadaran diri. Misalnya kembali ke kesadaran diri maksudnya adalah oke, saya duduk terus tarik nafas gitu kan. Tarik nafas terus nanti habis itu pikirkan bahwa oh itu tidak terjadi dengan saya. Yang saya pikirkan itu adalah tidak terjadi. Jadi saya tidak perlu khawatir karena itu tidak terjadi begitu. Jadi itu kita kembali ke kesadaran diri gitu bahwa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi dan belum terjadi gitu. Oke, jadi lebih banyak meyakinkan diri lagi ya Kak Novi ya. Nah, dan seperti apa cara mengatasinya yang lebih lanjut mungkin yang sudah beberapa bulan terakhir dialami, kita akan bahas lebih lanjut lagi namun usai jeda pariwara berikut ini. Baiklah. First blood. You have slain an enemy. Mas, sampai dulu. Mau kemana nak? Kau sakit itu? Halo bro. Biasa Jo. Bosku. Kres. Bapak kok minggu kesini? Tidak kenapa, cuma malas di rumah deh. Pakai masker. Komio coba bersih-bersih, kok tidak pakai masker lagi? Tidak usah, Kau sakit itu? biasa juga toh. Saya yang sakit, kenapa kau pakai masker? Karena Komio tidak mau pakai masker. A few moments later. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat dan kita masih membahas mengenai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang bedanya cemas dan takut apa sih, lalu seperti apa jenis-jenis kecemasan yang kita alami, dan sudah Kak Novi sebutkan tadi ada beberapa ya, bisa karena fobia, bisa karena trauma, atau bisa juga karena kita panik yang begitu berlebihan. Nah,
sebenarnya seperti apa gejala dari kecemasan, gangguan kecemasan ini? Langsung kita tanyakan ke Kak Novi. Nah Kak Novi, dari semua jenis kecemasan ini pasti menunjukkan beberapa gejala begitu ya. Nah apa biasanya gejala-gejala yang kita lihat di awal? Oke, baik. Jadi gejala-gejala umumnya itu seperti yang saya bilang tadi, orang takut, gelisah, terlalu berlebihan, terus terlalu overthinking dan memikirkan bahwa malapetaka akan terjadi pada dirinya. Nah, kayak gitu. Terus detak jantungnya berdegup sangat kencang gitu. Terus nafas tersengal-sengal ketika menghadapi jenis-jenis tadi contoh-contoh fobia yang dihadapinya ya. Terus berkeringat gitu, berkeringat yang sangat banyak, terus gemeteran. Menangis juga bisa. Bisa jadi juga menangis gitu kan. Terus merasa lelah gitu kan, terus lemah gitu ketika menghadapi kecemasan itu, dia tidak berdaya gitu loh, jadi kayak lunglai gitu kan. Terus selain itu sulit berkonsentrasi karena karena dia hanya fokus ke yang menjadi kecemasannya itu, dia hanya situ, jadi dia sulit berkonsentrasi. Yang dia pikirkan adalah kekhawatirannya itu, padahal kekhawatiran itu tidak terjadi gitu. Terus sulit kendalikan diri gitu loh, sulit kendalikan diri terhadap rasa khawatirnya. Jadi mungkin kalau kita gitu kan, ya sudah kamu kalau orang Jawa eling ingat gitu kan, mesti ingat sama Tuhan gitu kan, atau hey sadar gitu. Biasa kita suruh istighfar kayak begitu kan. Tapi kalau orang dengan gangguan cemas itu tidak berlaku, karena ya itu tadi kan, yang dia pikirkan, dia fokusnya itu adalah dengan cemasnya. Jadi udah nggak bisa mengendalikan diri gitu ya? Dia sulit untuk mengendalikan diri gitu. Terus memiliki dorongan untuk menghindari hal-hal yang memicu kecemasannya. Misalnya orang pernah mengalami seperti saya bilang tadi trauma ketika ketika mengalami tsunami. Jadi ketika dia lewat di pinggir pantai itu seolah-olah nanti tsunami akan terjadi gitu loh. Padahal kan itu tidak terjadi dan itu hanya di pikirannya. Tapi dia menjadi gemetar atau mungkin menjadi berkeringat atau mungkin menangis atau mungkin lunglai gitu misalnya ketika dia lewat di sekitar pantai karena traumanya tadi atau dengan kecemasannya tadi gitu. Nah Kak Novi ini dari gejala-gejala yang Kak Novi jabarkan ya, berarti bisa saya simpulkan ini bermula dari pikiran. Ya. Kemudian berdampak atau mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh gitu ya, sampai detak jantung tiba-tiba gitu terlalu berdegup kencang, nafas juga bergetar, gemeteran, keringetan. Nah, sampai dia sulit mengendalikan diri karena dia nggak bisa konsen dan cenderung menghindari situasi-situasi yang akan memicu itu. Iya. Jadi kalau maksudnya misalnya gini, walaupun misalnya kalau pulang ke Palu Barat lewat misalnya di sini tuh lebih dekat gitu, dia akan memilih jalan berputar, jangan lewat situ deh, mendingan putar lebih jauh, mungkin lewat di Anoa sana, jembatan sana, ya pokoknya yang penting jangan lewat di sekitar pantai. Padahal mungkin dia dari Talise sana ya, arahnya sini lebih dekat gitu, tapi karena dia takut, dia lebih memilih jalan yang lebih jauh. Nah kalau misalkan Novi dia tetap lewat jalan yang depan nih, tapi dia merasakan ketakutan itu sampai badannya gemeteran, keringatan, bahkan mungkin menangis di jalan, tapi dia tetap memilih lewat jalan itu. Apakah bisa disebut kecemasan, gangguan juga? Sebenarnya sudah tidak menjadi gangguan, tetapi itu mungkin itu traumanya dia masih terasa, tetapi sudah di tahap ringan. Karena apa? Dia sudah bisa melewati meskipun dia gemetar, tapi dia tetap lewat, walaupun dia lewat itu dia menangis, dia tetap lewat gitu. Berarti dia sebenarnya sedang berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Karena memang terapi untuk orang gangguan kecemasan itu salah satunya adalah namanya terapi exposure, yaitu terapi dengan mendekatkan pada yang membuat dia itu menjadi cemas gitu. Dengan mendekatkan, misalnya orang takut lewat di pantai karena karena trauma tsunami, kita jangan langsung kita bawa ke pantai, tapi misalnya dari jauh gitu, itu pantai tuh coba lihat deburan ombak gitu, angin yang segar gitu. Jadi kita terapinya seperti itu, jadi mendekatkan tapi tidak langsung. Nah, dengan seperti itu dia akan lama-lama akan menyadari bahwa tidak kenapa-kenapa, tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi namanya terapi exposure, dengan mendekatkan seseorang pada hal yang menyebabkan seseorang menjadi cemas.
Jadi tidak menjauhinya, tetapi dengan mendekatkan tapi secara bertahap gitu. Yang dilakukan seperti yang Mbak Ayu cerita tadi itu adalah sebenarnya dia sedang menterapi tanpa disadarinya, dia menterapi dirinya sendiri. Meskipun dia nangis, meskipun dia gemeteran, tapi dia tetap lewat dan itu terjadi gitu. Kalau orang yang cemasnya tingkat tinggi itu tidak akan terjadi, dia akan muter gitu. Walaupun jauh gitu ya. Walaupun menjadi jauh nggak apa-apa, daripada saya lewat situ nanti saya malah kenapa-kenapa gitu. Jadi pikirannya lah yang bermain lagi. Oke. Nah, tapi Kak Novi, dari gejala yang disebutkan tadi ya, nampaknya itu bisa dialami oleh kita semua, dari mau perempuan, mau laki-laki, mau anak muda, mau usia dewasa. Tapi apakah ada yang lebih beresiko begitu, atau faktor resiko, atau siapa yang lebih rentan mengalami anxiety disorder ini, Kak? Baik, jadi orang-orang yang rentan mengalami gangguan kecemasan ini adalah orang-orang yang pernah mengalami trauma di masa kecilnya, gitu kan? Misalnya orang yang mengalami pelecehan atau menyaksikan pengalaman traumatis gitu ya, itu berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan pada nantinya ketika misalnya orang itu tidak tertangani dengan baik gitu. Jadi orang yang mengalami trauma itu bisa rentan terhadap gangguan kecemasan. Nah, selanjutnya adalah orang yang stres akibat suatu penyakit. Misalnya penyakit yang udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya ya seperti tadi Ibu Ria. Iya sih, betul. Iya, itu salah satunya. Kan tadi saya belum jelaskan. Nah, karena sudah lama mengalaminya gitu kan, mungkin Ibu Ria, tapi untungnya Ibu Ria mungkin sudah sembuh ya. Jadi ketika mendengar itu masih ada trauma untuk takut sedikit, untuk mengalami kembali gitu GERD-nya itu. Tetapi itu memang terjadi gitu loh. Ketika orang takut, misalnya orang yang mengalami kecemasan tinggi atau orang mengalami gangguan kecemasan itu hanya karena penyakit yang dialaminya dan karena kepikiran takut seperti Ibu Ria tadi bisa jadi, atau mungkin sedang mengalami dan ini kapan sembuhnya, mendingan aku mati aja lah tuh, dan nanti ini bagaimana, jadi hanya pikirannya yang terbawa ini lagi ya. Dan juga beban mental karena mengalami penyakit tersebut, misalnya karena aku itu menyusahkan atau apa semua segala macam ketidakberdayaan, ketidakmampuan, sehingga membuat orang itu dengan pikiran-pikiran, padahal mungkin keluarganya dengan ikhlas gitu tetap mengurusnya gitu, tapi karena perasaannya itulah, yang pikirannya itulah membuat dia itu menjadi kecemasan yang lebih tinggi. Bagaimana nanti kalau saya misalnya sudah tidak diurus lagi oleh istri atau oleh suami atau oleh anak-anak saya, nanti itu berkecamuk. Nah, hal itu bisa menjadikan gangguan kecemasan gitu. Terus selanjutnya adalah penumpukan stres. Jadi seseorang itu kan bisa mengalami gangguan kecemasan ketika seseorang itu mengalami stres secara bertubi-tubi gitu loh. Kan seperti saya bilang tadi, stres itu dibutuhkan untuk memicu. Tapi kalau terus-menerus menyerah, nggak kuat gitu ya. Nggak kuat gitu. Tolong hentikan dulu. Kayak gitu. Nah, kan setiap manusia pun juga berbeda-beda reaksinya dan berbeda-beda cara orang di dalam mengatasi stresnya. Ada orang diputus pacar misalnya kan, stres, semua stres gitu. Tapi yang lain sudahlah, 1-2 hari, kalau cewek biasanya 1-2 hari nangis, habis itu cari lagi, atau mungkin cowoknya yang gitu. Tapi kalau cowok biasanya nanti 1 bulan kemudian baru nangis, nyesel. kayak kembali ke laptop. Jadi stres yang bertubi-tubi itu yang membuat akhirnya aku nggak kuat gitu. Akhirnya misalnya tentang keuangan, tentang masalah keluarga, atau masalah pendidikan, yang anak yang sering dibully itu kan bisa sampai stres. Karena kan kalau dibully itu kan bukan hanya sekedar digara-gara, tapi pasti orang itu lagi dia gitu loh, jadi sasaran empuk teman-temannya. Kalau bully itu begitu, bukan hanya sekedar ejek-ejekan, kamu ngejek aku, saya ngejek kamu gitu, nggak begitu, bukan begitu bully. Tapi bully itu pasti dia dan dia yang akan jadi sasaran empuk untuk mendapatkan perlakuan buruk, kata-kata buruk ya, gitu ya. Seperti itulah gitu, yang perlakuan tidak menyenangkan. Nah, seperti itu Mbak Ayu, jadi orang-orang yang rentan terhadap stres, jadi terhadap cemas. Terus selain itu adalah kepribadian. Nah, ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang membuat seseorang itu bisa mengalami gangguan kecemasan.
Oke. Saya kasih contoh tadi, ada kan jenis orang itu kepribadian dengan kepribadian pemalu gitu kan. Nah tadi ada jenis-jenis kecemasan Social anxiety. takut di tempat ramai. Oke. Nah mungkin karena dia pemalunya gitu, saking pemalunya gitu sehingga dia takut di keramaian gitu. Tapi kalau seandainya misalnya dia hanya sekedar pemalu terus takut di keramaian, tetapi masih kehidupan sosialnya, misalnya kehidupan pendidikannya atau kehidupan rumah tangganya Tidak atau terganggu. kehidupan pekerjaannya tidak terganggu, hanya dia tidak suka tempat ramai, it's okay ya. Jadi jangan dikatakan itu menjadi gangguan kecemasan. Menjadi gangguan kecemasan ketika dia akhirnya udahlah, Kak, aku nggak usah kerja, atau aku nggak usah sekolah, atau aku nggak mau ke sekolah karena takut di tempat ramai gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu orang yang memiliki kepribadian, tapi tidak semua, hanya segelintir orang yang mengalami itu ketika misalnya punya kepribadian yang sangat pemalu, itu bisa mengalami semacam kecemasan di tempat umum kayak begitu. Artinya tidak bisa kita pungkiri begitu ya Kak Novia. Iya. Memang ada beberapa tipe kepribadian yang lebih rentan dari kepribadian yang lain. Oke. Terus yang selanjutnya adalah itu memiliki kerabat yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, jadi gangguan kecemasan dialami seseorang bisa jadi juga karena genetik, jadi karena turunan, sehingga dia juga mengalami hal yang sama. Artinya kalau ada riwayat dari keluarga begitu bisa jadi aja. orang anaknya atau siapanya itu, misalnya neneknya terus atau cucunya nanti yang mengalami, atau orang tuanya anaknya mengalami, bisa jadi, tapi tidak semua. Ingat ya, tidak semua. Tetapi memang rentan terhadap bisa mengalami gangguan kecemasan ketika misalnya ada kerabatnya sebelumnya itu yang mengalami hal yang sama. Oke. Nah Kak Novi, ini adalah siapa-siapa saja begitu yang rentan mengalami gangguan kecemasan. Tadi sudah disebutkan yang punya banyak pengalaman traumatik begitu pemirsa, dan juga bisa jadi stres akibat penyakit, atau mungkin yang lagi sakit ya banyak banget stresnya menumpuk gitu kan. Lalu kemudian penumpukan stres bukan hanya penyakit tapi berbagai peristiwa lain yang membuat kepala ini sangat penuh begitu ya, rasanya stres, dan bahkan ada beberapa tipe kepribadian yang cenderung lebih beresiko dari kepribadian yang lainnya mengalami kecemasan ini, dan juga ada faktor genetik. Nah, tapi Kak Novi, kalau kita lihat siapa saja yang rentan, lalu gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya ini pada usia berapa mulai terlihat gejala dari gangguan kecemasan ini? Atau mungkin dari anak-anak dia sudah mengalami gangguan kecemasan, atau mungkin dari anak-anak dia mengalami hal-hal yang traumatik ini lantas kemudian terlihat di usia dewasa gangguan kecemasannya seperti apa? Itu udah dijawab sama Mbak Ayu. Oh udah. Ya, Oke, hipotesa saya berarti benar nih pemirsa. Jadi biasanya gini, orang yang mengalami gangguan kecemasan kan seperti tadi, orang sebelumnya mengalami trauma gitu kan di masa kecilnya gitu. Akhirnya karena tidak tertangani terlihat di saat dewasa, atau orang-orang yang sering dibully. Jadi mungkin pada saat masa remaja ataupun remaja atau sudah dewasa karena dia sering dibully, ya akhirnya dia mengalami gangguan kecemasan. Ada juga orang yang maksudnya karena penyakit gitu kan, pada saat mungkin sudah dewasa mengalami penyakit kayak tadi Ibu Ria bilang GERD gitu kan, terus akhirnya menjadi cemas ketika takut kembali GERD lagi. Nah, jadi kapan saja bisa gitu. Tetapi kalau misalnya kayak trauma dengan fobia, itu biasanya ada kejadian yang sebelumnya di masa lalu, masa lampau, yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi gangguan kecemasan. Seperti itu. Jadi siapa saja, di mana saja, usia berapa saja bisa. Kayak tadi juga ketika misalnya stres yang terlalu bertubi-tubi gitu, akhirnya berkepanjangan, akhirnya membuat orang menjadi cemas gitu. Kalau nanti aku gimana ya, nanti akhirnya berpikir yang tidak. Nah, gitu. Kak Novi, kapan ini kita harus orang-orang yang mengalami ini gejala-gejala yang tadi disebutkan, kapan harus butuh bantuan profesional? Oke. Maksudnya misalnya ke dokter atau ke psikolog ya, kayak gitu ya. Atau mungkin sekedar bercerita ke teman, ke saudara, kerabat? Kalau sudah gangguan sebaiknya ke profesional aja. Karena ini kan sudah gangguan ya. Karena takutnya gini, kalau kita ke keluarga gitu kan ingat, ke pengertian awal gangguan kecemasan adalah sesuatu ketakutan atau kecemasan yang berlebihan yang orang lain tidak mengalaminya.
orang lain tidak takut terhadap kecemasan itu, tetapi dia takut berlebihan. Kebayang nggak misalnya kalau dia curhat sama bapaknya atau keluarganya, kira-kira keluarganya bilang apa? Cuma begitu saya takut. Bayangkan, bisa jadi, gitu kan? Nah, itu yang dijaga gitu loh, karena memang tidak semua orang memahami bahwa hal yang sepele untuk kita tidak sepele untuk orang lain yang memang dalam tanda petik mengalami gangguan gitu loh. Itu yang harus dipahami, sehingga perlu bantuan profesional. Dan kapan itu? Kapan adalah yang pertama ketika gangguan itu terus-menerus dirasakan. Jadi terus merasa khawatir dan itu sudah mengganggu kehidupan dirinya sebagai makhluk sosial gitu kan. Yang kedua, ketika rasa takut dan khawatir serta cemasnya itu membuat dia kesal dan sulit untuk dikendalikan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar kendalinya dia gitu. Nah, itu perlu juga untuk sudah ke profesional. Yang ketiga, ketika seseorang itu merasa tertekan dengan perasaannya itu sendiri gitu loh. Ketika dia sudah merasa tertekan terus mengalami masalah dengan alkohol sampai begini, maksudnya gini. Ketika dia tertekan, akhirnya dia larinya ke alkohol atau dia larinya ke narkoba. Nah, itu sudah harus butuh gitu loh, karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sehingga dia merasa alkohol dan narkoba itu menjadi semacam pelampiasannya untuk bisa melupakan sejenak masalahnya. Nah, itu ketika sudah terjadi itu harus itu dan harga mati harus ke profesional. Oke. Dan selanjutnya adalah ketika seseorang itu berasumsi kecemasan yang ada terkait dengan kesehatan fisik. Nah, seperti Ibu tadi, saya belum, karena maksudnya ini ya, sharingnya hanya lewat TV gitu, dan komunikasinya tadi juga agak ini. Jadi, seperti seberat apa gitu, atau seberat apa kecemasannya dia, atau di mana tingkat kecemasan dia itu harus kita lihat juga dari maksudnya ketika orang mengalami penyakit, misalnya saya takut GERD, seperti apakah mengganggunya, apakah terus akhirnya jadi GERD itu jadi sudah kayaknya aku GERD lagi, terus aku nggak mau nggak mau keluar atau nggak mau masak, nggak mau, jadi nggak ngapa-ngapain, hanya suami cuma kamu jadi akhirnya mengganggu hubungan rumah tangganya gitu kan. Itu harus dilihat juga, karena jangan sampai gini, ketika dia cemas akan sesuatu terus menimbulkan masalah baru gitu. Biasanya kan seperti itu, dia cemas akan sesuatu dan orang lain tidak mengerti akan kecemasannya dan tidak bisa mengatasi masalahnya, sehingga terus orang lain akhirnya menjadi komplain terhadap dirinya. Nah, itu kan biasanya orang lain itu adalah yang orang terdekat, bisa pasangan, bisa anak begitu kayak. Nah, itu kan bisa menimbulkan konflik juga. Betul. Nah, ketika itu konflik terjadi, nanti yang si penderita ini merasa tidak ada yang mengerti aku. Betul. Nah, masalah baru lagi. jadi kayak seperti semacam lingkaran setan yang dari masalah ini menjadi macam-macam masalahnya gitu. Artinya memang tidak semua orang-orang di sekitar kita itu bisa paham dengan keadaan kita ya. Jadi sebagaimana mungkin, sebisa mungkin kitalah dulu yang mencari bantuan profesional ya, tanpa harus menunggu orang lain yang menyuruh-nyuruh gitu ya, Kak Novia. Yang paling harus diketahui oleh pemirsa di rumah ya, ketika misalnya kita tahu kita bermasalah, jangan menunggu orang lain untuk mendorong kita untuk harus berobat gitu atau harus diterapi. Karena apa? Terutama untuk psikoterapi ya, terapi psikologi itu harus dari kemauan besar dari orang yang si penderita itu. Karena gini, bayangkan ya, kita akan menterapi seseorang. Di dalam terapi itu biasanya kita menggunakan cognitive behavior therapy. Jadi yang diterapi itu adalah pikirannya, perilakunya gitu kan. Nah, itu kan tidak berkaitan dengan obat. Bayangkan kalau dia nggak mau, kita mau masukin paham gitu, paham-paham yang maksudnya ini loh, apa yang sebenarnya harusnya kamu lakukan atau apalah, maksudnya supaya dia lebih positif. Itu kalau dia tidak ingin diobati, dia akan menolak. Jadi kan kita seperti menggarami air laut. Jadi kita biasanya terapi itu kita harus pastikan bahwa ini memang bukan karena paksaan, tapi karena seseorang itu memang mau dan berusaha kuat untuk sembuh dari penyakitnya. Dan itu ini bukan hanya untuk kecemasan ya, tapi untuk semua masalah-masalah psikologi itu memang dia harus kemauan kuat gitu dari dirinya, bukan hanya karena disuruh orang. Saya kesini karena disuruh misalnya ibuku atau karena kayak gitu-gitu, karena paksaan lah gitu, karena paksaan orang lain. Nah, biasanya kita itu lebih
kalau kita terapi kita harus lebih mengawarkan orang ini bahwa ini penyakitmu, ini gangguanmu, harusnya kamu yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi dia harus mau dulu. Dan itu Mbak Ayu ada lagi ya, maksudnya yang kapan ketika orang itu harus mencari bantuan profesional ketika ada keinginan atau sudah melakukan bunuh diri. Maksudnya keinginan hanya pikiran ataupun percobaan bunuh diri. Misalnya dia walaupun dia cuma kayaknya saya mati saja kayak gitu. Atau mungkin kayaknya saya mencoba maksudnya menggantung diri kayak gitu-gitu. Itu harus segera, itu nggak bisa ditolerir lagi gitu. Wow, ini mengerikan ya Kak Novi ya. Disebutkan tadi itu sudah berpikiran seperti itu sudah bahaya banget artinya. Nah, tapi Kak Novi sudah menyebutkan tadi beberapa terapi yang bisa dilakukan. Bagaimana Kak, selain terapi-terapi tersebut, bagaimana saja cara mengatasi gangguan kecemasan? Ya, jadi misalnya kalau dia seperti saya bilang tadi harus ke profesional. Kalau sudah gangguan kecemasan harus sudah ke profesional, apakah itu psikolog ataupun psikiater. Itu kalau ke psikiater biasanya nanti akan diberikan obatnya itu untuk menghilangkan gejala dalam jangka waktu pendek ya. Misalnya dia cemas gitu, dia dikasih obat supaya dia tidak terlalu cemas, atau dikasih antidepresan karena dia depresi gitu, terus dikasih obat antidepresi. Nanti tergantung dari apa yang dialami oleh si pasien tersebut. Dan yang bisa meresepkan itu adalah dokter jiwa atau psikiater. Nah, cara lain adalah misalnya kalau dia ke psikolog itu akan diterapi. Seperti saya bilang tadi, terapinya nanti tinggal dilihat gitu. Dia mengalami yang mana, jenis yang mana. Biasanya kalau yang PTSD, trauma tadi atau fobia, biasanya mereka itu di terapinya itu adalah terapi exposure dengan mendekatkan pada yang di traumakan tadi atau ditakuti itu dengan tapi secara bertahap. Tentunya ada tahap-tahapannya yang maksudnya tidak mungkin saya jelaskan di sini. Terus yang selanjutnya adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Gitu. Biasanya kalau kita di psikologi ya, itu konseling. Konseling yang kita lakukan yang gunanya adalah untuk konseling itu nanti kita seperti berbicara, seperti orang curhat, tapi orang itu tidak merasakan bahwa dia sedang digurui atau dia sedang diarahkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat dia itu menjadi sembuh atau memahami bahwa yang dia takutkan itu adalah tidak beralasan, seperti itu. Oke, Kak Novi. Berarti secepat-cepatnya lah ya kita mengalami atau menyadari, aware dari beberapa gejala yang sudah kita sebutkan tadi. Dan lebih baik lagi kalau misal kita melihat kerabat atau keluarga mengalami itu, ya kita juga jangan apatis gitu ya, justru harus berempati. Kalau mereka belum aware, kita yang justru harus lebih mengawarekan lagi, mengedukasi lagi. Nah Kak Novi, waktu kita sangat terbatas, sayang sekali, boleh diberikan kesimpulan dan pesan-pesan buat pemirsa di rumah, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Ayu. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan kepribadian apapun, termasuk dengan gangguan kecemasan, kita sebagai orang terdekat janganlah menganggap hal yang orang alami itu sepele, terus membandingkan dengan diri kita, karena itu satu menyakitkan dan itu berakibat bisa fatal, karena orang itu merasa gagal dan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita sama-sama berempati dan segera hubungi profesional ketika ada sudah unsur-unsur untuk misalnya bunuh diri ataupun seseorang yang terganggu kehidupan sosialnya ketika mengalami kecemasan-kecemasan yang dialaminya. Oke, terima kasih banyak Kak Novi, sudah sama-sama kita berbagi di sini dan juga saya ikut belajar, tentunya pemirsa di rumah juga belajar mengenai gangguan kecemasan, dan seperti yang sudah Kak Novi tadi, harus lebih banyak berempati ya dengan orang sekitar, jangan apatis dan jangan, yang paling penting jangan membandingkan diri kita, penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Itu jangan ya pemirsa. Terima kasih yang sudah bergabung dari jam 6 tadi, terima kasih sekali lagi pemirsa, dan kita insya Allah akan ketemu dalam episode-episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sampai jumpa.